Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atul mustadin radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wa jadi ma'adana bimadatihi wa ala alaina barakatihim syarana wa lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para jamaah hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola As-Sirajul Munir Nahdiyah pria tahun indah yang pun muliakan demi Allah. Monggo kita mulai pengawasan untuk semua menika lajengaken maos kitab Wasiatul Mustafa. Wasiatipun utawi pesen-pesenipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng mantu kinasihipun inggih menika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Wingi sampun kita bahas tentang syubhat halal haram saha syubhat. Dinten menika pembahasanipun tasih seputar haram haram syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, idza ghadaballahu ala ahadin, ketika Allah murka kepada seseorang, razaqahullahu malan haraman, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya berupa harta yang haram. Fa idza ishtadda ghadabuhu alaihi, ketika Allah sangat marah kepadanya, wakala bihi syaitanan, maka Allah kemudian membiarkan setan yubariku lahu fihi, yang mengikuti orang tadi, wayashabuhu, dan menemani, wayashghaluhu bidunya aniddin. Setan tadi menemani, mengikuti, dan menyibukkan orang tadi dengan urusan dunia daripada urusan agama. Wayusahilu lahu umurud dunya, dan memudahkan baginya urusan-urusan dunia. Wa yaqulu, dan orang tadi mengatakan Allah Ghafurur Rahim, Allah itu Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Maksudipun ngeten. Dados nalikanipun Gusti Allah menika murka utawi bendu, bahasa kitabipun niku bendu dumateng setunggalipun tiyang, mongko Allah mangke bakal memberikan rezeki kepada orang tadi berupa rezeki yang haram. Nah, ketika kemarahan Allah itu semakin menjadi ditambah marah, maka kemudian Allah mengirimkan atau membiarkan setan, yang setan itu akan menemani orang tadi, mengikuti dan menyibukkan orang tadi dengan urusan dunia, memudahkan orang tadi dalam hal urusan dunia. Ketika ada orang yang mencoba mengingatkan orang tadi, kowe kok ngurusi dunia wae ora eling akhirat, misalnya begitu. Orang tadi cukup bilang begini, innallaha ghafurur rahim. Tenang ae, Gusti Allah iku Maha
pengampun maha penyayang. Maksudipun ngeten. Terus ketika ada orang yang dimarahi oleh Allah atau dimurkai oleh Allah, maka Allah bukannya kemudian memberikan siksa. Bisa jadi Allah nanti justru akan memudahkan urusan dunianya dengan memudahkannya dalam hal dunia, melalaikannya dengan akhirat, dan akan menjadikan orang itu santai dengan posisinya saat itu. Ngeten, misalipun ngeten, kita terkadang atau mungkin pirsa utawi ngertos wonten tiyang sing secara agama niku mboten patoso sae, mboten patoso taat. Wis nggih, munine Islam tapi mboten taat, mboten nate ibadah. Mun ngoten anggenipun pados nafkah niku mboten halal. Misale napa curanmor, misale koruptor, misalipun preman dan lain sebagainya. Tapi delalah kok rezekine itu gampang. Rezekine gampang nggih. Napa niki urusan apa mawon delalah dimudahkan, uripe kepenak, kehidupannya tampak bahagia. Wonten tiyang sing kados ngoten niku. Nek teng dunia nyata kula dereng nate ngertos, tapi nek teng film kathah. Teng sinetron, teng film kathah. Teng dunia nyata duka kula dereng nate nanggung. Tapi kemungkinan nggih wonten tiyang sing secara agama tidak begitu taat, ya bahkan cenderung hobi bermaksiat. Napa niki nafkahnya dihasilkan dari mata pencaharian yang haram, kemudian apa-apa serba dimudahkan, seakan-akan dimudahkan. Ya, rezekinya lancar, hidupnya enak, bergelimang harta dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini, ketika kita melihat orang seperti ini, seakan-akan kita merasa bahwa Gusti Allah kok kaya ora adil. Sementara di sisi lain wonten tiyang sing sregep ibadah, nggih. Sekali jungkir walik ring ibadah, tapi hidupnya tetap saja susah. Nah niki terkadang mungkin kita niki bertanya-tanya, kok iki walik-walik kondisi ini? Sing sregep ngibadah uripe ora pati kepenak, tapi sing sregep maksiat uripe kepenak. Nah, teng mriki jawabane. Niki jawabane. Orang yang hidup enak sementara dia hobi bermaksiat, tidak beribadah kepada Allah, maka sebenarnya dia dalam kondisi dimurkai oleh Allah. Tetapi cara Allah memurkai orang itu tidak dengan kemudian menjatuhkan siksa, tetapi dengan memudahkan segala urusannya malah. Ya. Rezeki yang didapatkan dengan cara yang haram itu justru diperlancar, dipermudah. Terus pamane curanmor ya tambah gede bisnisnya curanmor. Bisnis narkoba ya tambah gede bisnis narkoba, misalnya begitu. Nah ini kalau dalam bahasa tauhid namanya istidraj atau pengelulu, dilulu. Jadi sebenarnya Allah itu tidak suka, Allah itu benci dengan orang seperti ini. Tapi bencinya Allah tidak secara langsung disampaikan lewat siksa atau peringatan, tidak. Itu dibiarkan saja, ya. Dibiarkan di dunia, dia dibiarkan wis kono entek-entek ring kepenak no dunyo, tapi nanti di akhirat ditekno no gitu. Ini seperti halnya ketika nyuwun sewu, ada orang tua punya anaknya setiap malam itu pergi keluar rumah. Ya, kalau keluar rumah pulangnya malam, dielingno bapake, nang nduk nek dolan bengi ya oleh, tapi nek mulai aja bengi-bengi. Jam 09.00 atau jam 10 ya mulai, aja mulai ngasih tengah bengi begitu. Dinasihati begitu setiap hari. Nah, wis dikandani bolak-balik ora mari-mari saking jengkel wong tuane, akhirnya ya wis karepmu kon dolan bengi ora usah mulai. Nah niku nek
Nah, niku nek bocah sing cerdas, niku mestine nggih dikandani bapake ngoten niku mari nggih, ora lunga bengi malih-malih. Lunga bengi ya mulai jam 09.00 mulai jam 10. Ora wani metu bengi. Tapi nek bocah terai bocah niku lupa, bocah niku ndelodok misale. Nah, kono lunga karepmu, ora mulai ya lah. Iku ya ora mulai temenan. Ora mulai temenan, mulai jam 3:30 fajar. Bareng mau tekan omah misale wong ditegur kali ibune. Nang, bapakmu ki ngandani kowe ngasih pegel atine, ngasih lesu ora gelem ngomong. Ngono kok mbok yo kowe mikir. Wis dikandani bolak-balik bapakmu ora entuk metu bengi kok ora oleh mulai bengi. Nah, jawabane anake jawab canggung. Lah aku kan orang mulai bengi, Mak. Aku mulai jam 3, aku mulai esok orang mulai bengi. Gila rasanya ku hanya orang mulai bengi, nah, mulai esok. Lah niku yang pertama gitu. Terus ada beberapa kondisi ketika seseorang yang niki secara zahir misalnya itu dia durhaka kepada Allah tapi hidupnya kelihatan bergelimang harta, bermah-ripah misalnya. Dia dalam posisi sedang dimurkai oleh Allah tapi dengan cara dilulu, diistidros. Itu yang pertama. Yang kedua, di dunia ini teng donya niku wonten ingkang naminipun sunnatullah. Sunnatullah niku hukum Allah, ketetapan Allah sing berlaku di dunia ini secara pakem. Sunnatullah niki berlaku untuk setiap orang, untuk semua makhluk, dan tidak bisa dirubah kecuali dirubah oleh orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah. Contohnya napa sunnatullah niku? Tiyang niku nek kepengin warak ya kedahe dahar. Nggih, nek kepengin nek ngelak ya kedahe munjuk. Nggih, nek bar bengi iku ya rino. Nek kepengin sugih ya kudune kerja. Niku sunnatullah. Sunnatullah niki berlaku untuk siapa saja, baik muslim ataupun non muslim, baik orang yang taat maupun orang yang durhaka. Artosipun pripun? Nggih. Sedurhaka apapun orang itu, nggih, ketika dia mau berusaha nyambut gawe nek hanya iso sugih ya sugih. Dengan kerja kerasnya dia menjadi kaya. Tapi setaat apapun ibadah seseorang ketika dia tidak bekerja, tidak berusaha, ya kapan sih jadi sugih? Nah, niku namanya sunnatullah. Nggih, hukum Allah, ketetapan Allah yang berlaku di dunia. Nah, nek di akhirat benten malih. Di akhirat ukurannya adalah ibadahnya, bukan usahanya. Ketika di dunia sunnatullah berlaku untuk semuanya. Nggih, mulane nyon sewu nek sak menika nggih justru yang menjadi orang-orang terkaya di Indonesia misalnya itu justru orang non muslim, misalnya Jarum nggih. Oh, Islam ora ono sing sugih. Iku Jarum misalnya. Kemudian di dunia juga begitu. Yang orang-orang yang kaya niku justru orang-orang non muslim, bahkan ada orang yang tidak punya agama. Ya itu karena disitulah sunnatullah berlaku. Sinten tiyange sing purun berusaha dengan keras, insya Allah usahanya tidak akan mengkhianati, hasilnya tidak akan mengkhianati usaha. Insya Allah usahanya berhasil. Nah, mulane nek ana wong rapati taat kok sugih, niku karena memang dia berusaha. Disitulah hukum Allah, sunnatullah berlaku. Ngoten. Nah, niku itu ketika kita menjumpai ada orang yang kelihatannya tidak taat, hobi maksiat tapi hidupnya gemah ripah. Ya Aliyu, masa faro ahadun talibal harami masyian illa kana syaitanu qarina. Ya Ali, ketika ada seorang yang berjalan atau bepergian untuk mencari rezeki yang haram dengan berjalan kaki, illa kana syaitanu qarinu, maka setan akan menjadi temannya berjalan. Wala raqiban, dan
dia tidak mengendarai sesuatu, mengendarai kendaraan, illa kana radifa, kecuali setan itu membonceng kendaraannya. Maksudnya ini bahwa orang yang mencari harta haram itu kemana-mana dia selalu diikuti oleh setan. Baik dia berjalan kaki, baik dia mengendarai kendaraan, itu selalu diikuti oleh setan. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan. Dan tidaklah seseorang mengumpulkan harta yang haram kecuali di situ setan ikut makan. Ya, jadi makanan setan itu harta-harta yang dikumpulkan dengan cara yang tidak halal. Dari situlah setan makan. Boten maksudnya makan secara zahir terus derek duduk bersama derek buka niku nggih boten. Maksudnya berkahnya atau substansi makanannya itu, berkah makanan itulah yang diambil oleh setan. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i illa syarakahu syaitanu fi waladihi. Wala nasiya ahadun, dan tidaklah seseorang lupa ismallahi ta'ala, menyebut asma Allah, indal jima'i, nyun sewu, ketika berhubungan intim. Ketika berhubungan intim illa syarakahu syaitanu, kecuali setan ikut di dalamnya, fi waladihi, dalam anaknya. Waduh, nek niki pripun cerita kula. Jadi orang yang ketika berhubungan intim dengan istrinya lupa atau tidak menyebutkan asma Allah itu dikhawatirkan setan akan ikut di situ. Mbok sarane rek melu piye kula mboten kertas lho niki. Sarane rek melu piye kula mboten kertas. Entah itu nanti karakter anaknya yang terpengaruhi atau watak anaknya yang terpengaruhi. Jadi tidak kemudian bisa dibayang melune setan itu terus melu nang kamar terus delok mboten. Tapi artinya bahwa ada sifat-sifat buruk dari setan atau karakter setan itu yang nanti dikhawatirkan akan menurun kepada anak atau mempengaruhi anak. Wadzalika qauluhu ta'ala, seperti halnya kata Allah Ta'ala, wasyarikhum bil amwali wal auladi wa'idu. Wasyarikhum, dan bersekutulah kamu, hum kepada mereka manusia, bil amwali wal auladi, di harta mereka dan anak-anak mereka, wa'idhum, dan berikanlah mereka janji-janji yang manis. Ini kata Allah. Jadi setan itu diutus oleh Allah, katakanlah bukan diutus, dibiarkan oleh Allah untuk mengganggu orang-orang yang tidak taat. Caranya apa tadi? Dengan mengikuti, menemani aktivitas mereka, ikut makan hartanya, ikut bersekutu dalam hubungan intimnya dan lain sebagainya. Ya Aliyu, la yaqbalullahu ta'ala sholatan bila wudu'in. Ya Ali, Allah tidak akan menerima sholat tanpa adanya wudu. Nah niki pun maklum sedaya, la sholata lima lam yatawaddo. Boten sah sholate tiyang sing boten wudu. Karena keadaan suci dari keadaan hadas kecil nggih kedahe dipun wuduni. Wala sodakotan minal harami, wala sodakotan, dan Allah tidak menerima sedekah minal harami, dari sesuatu yang haram. Nah, yang mriki lajeng para ulama ndamel hukum, memutuskan hukum. Yang mriki niki dawuhipun Kanjeng Nabi, Allah tidak menerima sedekah dari harta haram. Pramila kemudian para ulama fikih merumuskan hukum bahwa bersedekah atau berzakat dengan harta haram itu hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Bersedekah dengan harta yang jelas-jelas haram dan berzakat dengan harta haram hukumnya tidak sah. Ini hukum untuk orang yang bersedekah nih. Jadi misalnya saya punya mata pencaharian yang tidak halal. Nah, misalnya bandar narkoba, kemudian saya niat mensucikan harta saya, kemudian saya sedekahkan ke musola Sirajul Munir.
Sementara jenengan tahu bahwa saya itu bandar narkoba, mafia narkoba terkenal begitu. Niat saya untuk mensucikan harta lewat sedekah ataupun lewat zakat itu tidak diterima oleh Allah dan dalam fikih tidak sah. Karena jelas bahwa mata pencaharian saya hanya sebagai mafia narkoba. Kok kemudian kula bermaksud untuk menyedekahkan harta ning kula, bandane kula untuk mensucikan harta ning kula niku mboten sah. Mboten ditampi. Lah kok misalipun kula pengen tobat pripun Pak carane? Nah, misalnya bandar narkoba, mafia narkoba, kemudian dia leres-leres pengen tobat. Mboten badhe mengedarkan narkoba malih ya. Napa bener-bener tobat, menyesali apa yang telah dilakukan. Pripun carane membersihkan harta? Carane dengan memberikan harta itu semua hartanya kepada fakir miskin. Nah, terus niki pun ditetapkan oleh MUI. Jadi MUI sampun nanti mengeluarkan fatwa, menerbitkan fatwa bahwa menzakati harta haram, mensedekahi harta haram itu hukumnya tidak sah. Sedekah dan zakat tidak cukup untuk mensucikan harta yang haram, ya harta yang semuanya haram maksudnya. Memang dihasilkan dari sesuatu yang haram. Nah, jika harta haram itu dihasilkan dari misalnya berjualan minuman keras, berjualan narkoba, maka cara mensucikannya utawi cara tobaté niku hasil jual beli niku mau. Harta yang dihasilkan dari jual beli narkoba atau miras niku mau ditasarrufkan atau digunakan untuk kepentingan umum, maslahat umum. Entah itu untuk masjid, entah itu untuk pendidikan, untuk napa kemawon, yang penting untuk kemaslahatan umum. Niku harta sampun dianggap sebagai penebusan dosa lah begitu, sebagai pembersihan diri dari dosa, sebagai konsekuensi utawi napa niki komitmen atas tobatipun. Nah, kok menawi misale harta niku dihasilkan dari mengambil hak orang lain, nah misalnya koruptor, atau misalnya hasil dari curian, maka harta hasil curian tadi, bagaimana cara mentaubatinya atau membersihkannya, diberikan kembali kepada yang berhak atau kepada ahli warisnya. Nah, niku tata carane ketika seseorang punya mata pencaharian yang tidak halal kemudian ingin bertobat. Harta yang haram tidak cukup dengan dizakati atau disedekahi untuk membersihkan harta itu. Harta yang kesemuanya adalah harta haram, tapi harus ditaubati kemudian hartanya diberikan kepada yang berhak atau diserahkan untuk kemaslahatan. Niki dari sisi nomor yang memberi, yang bersedekah atau yang berzakat, tidak sah atau tidak diterima oleh Allah zakat dan sedekah dari harta yang haram. Saat ini dari sisi orang yang menerima pripun Pak. Nah, dari sisi orang yang menerima pripun. Ranten kathah masjid-masjid, musola-musola, lembaga pendidikan itu yang menerima donasi-donasi bahkan dari mana saja atau kadang dari seseorang yang mungkin itu jelas-jelas mata pencahariannya haram. Niku pripun? Nah, ngeten, teng Fathul Mu'in niku dipun jelasaken ngeten. Ketika seseorang yang menerima sedekah, infak, hibah dan lain sebagainya, ya ketika menerima harta tersebut, nah ketika harta itu diterima dengan cara yang halal, misalnya dengan dihibahkan, maka itu boleh-boleh saja. Contohnya ngeten. Kalau misalnya tak contohnya kalau mau, nek wong liya memakai sensitif. Kalau misalnya dosen kalau gada sampingan mafia narkoba misalnya. Satu sisi kalau
mata pencahariannya kan halal karena kula ngajar nggih dados dosen. Tapi di sisi lain sampingan kula niku mboten halal. Mboten halal. Nah, ketika harta saya ini saya sedekahkan. Nah, yang pertama misalkan saya sedekahkan ke masjid, ke mushola Sirajul Munir. Apakah diterima atau tidak harta yang saya berikan untuk mushola ini? Nah, oleh pengurus mushola. Kalau oleh pengurus mushola niki wau, kalau memang pengurus mushola niki bisa memastikan bahwa harta yang saya sampaikan, yang saya berikan itu adalah harta haram, maka harus ditolak. Nah, sementara hartane kula niku kan campuran nggih. Hartane kula niku campuran antara hasil dari bekerja sebagai dosen dan hasil dari narkoba. Nah, kasusnya kalau sedekah saya itu saya berikan kepada mushola atau kepada orang lain dan saya tidak mengatakan ini harta dari mana, ya penerimanya tidak tahu itu harta dari mana, dan memang tidak pernah dipisahkan harta itu, maka menurut Fathul Mu'in itu boleh-boleh saja. Nah, tapi ketika memang penerima itu tahu bahwa yang saya berikan itu hasil dari saya mencuri misalnya, atau hasil dari saya jualan narkoba misalnya, maka harus ditolak. Dan dalam hal ini ulama lebih memilih memenangkan atau mengutamakan husnudzon. Jadi yang dimenangkan adalah harta yang didapatkan dari cara yang halal. Ketika kita tidak tahu status harta tersebut, karena harta tersebut adalah harta campuran. Harta itu adalah harta campuran. Kecuali saya memang atau penerima memang tahu secara pasti bahwa harta yang saya berikan adalah harta yang haram. Nah, niki secara fikih nggih. Niki secara fikih. Tapi nek secara tasawuf. Nah, niki makanya kembali ke kitab niki. Welinge Kanjeng Nabi utawi welinge Kanjeng Nabi teng Sayyidina Ali, kapan niku dahar barang syubhat iku ndadekake petenge ati. Nah, pramila nyuwun sewu. Niki wonten beberapa kiai ingkang misalipun bangun pesantren, bangun masjid niku tidak mau boten kersa menerima donasi hatta bahkan dari pemerintah. Nggih. Kiai niku kula niku nyuwun sewu, Pak Yai Syaroni kali Ma'ruf Irsyad niku bangun pondok niku boten kersa dibantu. Saking pemerintah boten kersa dibantu. Selain nyuwun sewu, mungkin nanti ada motif politik di balik itu. Ada motif politik di balik itu. Misalkan bupati mau nyalon lagi, nah kan ngasih donasi. Ada motif politik di balik itu. Terus memang Pak Yai kula niku rengatos-atos karena begini. Niki nyuwun sewu, sekali lagi kula nyuwun sewu. Niki tidak bermaksud untuk tidak menghormati salah satu profesi tertentu. Beberapa kiai memang cenderung boten kerso menerima harta dari pemerintah, sumbangan dari pemerintah. Karena apa? Harta dari pemerintah itu harta campuran. Karena pemerintah itu kan hartanya kan dari pajak ya. Pajak itu ada yang diambil dari usaha-usaha yang memang halal dari misalnya pabrik sabun, pabrik makanan dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang pajak itu dihasilkan dari misalnya pabrik miras, diskotik, misalnya kemudian klub malam, bahkan misalnya lokalisasi dan lain sebagainya. Sehingga beberapa kiai boten kerso menerima bantuan dari pemerintah ketika harta itu tidak jelas. Meskipun secara fikih itu boleh. Terus profesi yang hasilnya itu nyuwun sewu campuran itu boleh-boleh saja secara fikih. Nyuwun sewu ASN itu pejabat pemerintah ini kan boleh. Oh mahir ini kan boleh wah. Nggih. Niki kepotong nggih. Penjelasannya kepotong. Nggih. Intine pun kados niku wau nggih. Terus untuk berhati-hati para ulama banyak yang boten kerso menerima donasi atau bantuan dari pemerintah.
Oke, mungkin mangke di pertemuan selanjutnya kita laksanakan. Mengatakan saya kula kurang langkung pun nyuwun pangapunten sinaos gede mugi wonten barokah manfaatipun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.